Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa bersama-sama. Oke, ketua kelasnya? Ya, Anggi tolong disiapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang kalian cek kanan kirinya siapa di antara kalian yang tidak masuk. Adakah teman yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, seluruhnya ada 22 siswa dan semua alhamdulillah hadir hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapakah yang masih ingat pelajaran di minggu lalu? Ya, apa? Sinta? Rukun iman. Ya, betul sekali Sinta. Tepuk tangan untuk Sinta. Nah, rukun iman ada berapa teman-teman? Masih ingat ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan lagu ya, rukun iman agar mudah kita menghafalnya. Sudah hafal semua nyanyian yang Ibu berikan kemarin tentang rukun iman? Sudah ya? Mari kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman pasti disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang keenam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia bila mengimaninya. Hafal ya semua? Alhamdulillah. Nah anak-anak, jika kemarin kita membahas tentang rukun iman yang ada 6 itu, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini termasuk di rukun iman yang keberapa teman-teman? Termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Ya, betul sekali. Nah, baik anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya dan yakin bahwasannya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul pilihannya. Ya, ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pegangan hidup manusia. Ada berapa sih kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul pilihannya? Ada 4. Yang pertama ada kitab Zabur. Yang kedua ada kitab Taurat.
Yang ketiga ada kitab Injil. Dan yang keempat ada kitab suci Al-Quran. Sampai sini paham anak-anak? Jadi ada 4 kitab yang Allah turunkan ke bumi ini. Dari keempat kitab yang telah Allah turunkan ini, masing-masing kitab ini diturunkan kepada Rasul yang berbeda. Ya, pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan pada abad kelima sebelum Masehi. Kitab Zabur juga ditujukan kepada kaum Bani Israel. Nah, anak-anak, isi dari kitab Zabur itu terdapat apa saja? Yang pertama adalah kabar gembira, pewarisan bumi atas hamba yang soleh. Yang kedua adalah peringatan agar manusia tidak mengingkari Allah. Kemudian ada peringatan kepada manusia untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pula pelajaran pada umat manusia untuk mengambil hikmah dari kehidupan. Nah, itu yang Ibu sebutkan barusan adalah isi dari kitab Zabur, ajaran dari kitab Zabur. Sampai di sini paham anak-anak? Kitab yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pada saat itu Nabi Musa diperintahkan untuk menyebarkan ajaran kepada Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini ditujukan juga kepada kaum Bani Israel, seperti itu. Ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat ini adalah pertama apa? Pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, larangan menyembah berhala atau menyembah patung. Yang ketiga adalah larangan membunuh sesama manusia. Kemudian ada perintah untuk menghargai orang tua, juga larangan untuk mencuri. Nah, itulah beberapa ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Pada Nabi Isa alaihi salam ditujukan untuk kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Kapan diturunkannya kitab Injil? Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Ajaran yang terdapat di dalam kitab Injil yakni adalah mengesahkan Allah. Perintah umat manusia untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah itu hanya ada satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian isi ajaran berikutnya adalah menghapus beberapa hukum yang ada di dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Kemudian memberi kabar bahwasanya akan datang seorang Rasul utusan Allah terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi
Muhammad. Nah, itulah beberapa isi ajaran dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Nabi dan Rasul penutup bagi para Rasul-Rasul Allah. Seperti itu anak-anak. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Di antara semua kitab Allah ini yang telah diturunkannya melalui para rasul pilihannya, sejatinya memiliki ajaran yang sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada satu kitab pun kitab Allah yang mengajarkan tentang keburukan. Nah, Al-Quran diturunkan menjadi penyempurna dari kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, Al-Quran itu sebagai penyempurnanya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Nah, teman-teman, adakah perbedaan antara 3 kitab Allah yang lebih terdahulu dengan kitab suci Al-Quran? Tentu aja ada perbedaannya. Kalau kitab Allah yang sebelumnya, sebelum Al-Quran ya, itu diturunkan kepada kaum-kaum tertentu, misalnya kaum Yahudi, kaum Nasrani. Nah, berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk menghafalkan nama-nama kitab Allah yang telah Allah turunkan, serta kepada Rasul siapa Allah menurunkannya, kemudian kapan, di abad keberapa kitab itu Allah turunkan. Sampai di sini paham ya teman-teman? Tugasnya hari ini kalian menghafal, dan di pertemuan selanjutnya kalian harus menyetorkan hafalan yang kalian hafalkan hari ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua anak-anak? Ya, semoga hari ini kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.